please. Greeting to our teacher. Good morning, ma'am. Sebelum kita memulai pelajaran, silakan cek kanan kiri depan belajar. Apakah ada sampel yang berserakan? Aman ya? Sudah bersih ya? Mudah-mudahan pembelajaran lebih aman dengan kelas yang bersih. Kelas sudah bersih, selanjutnya silakan kita bahas berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa tentang agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Amri. Selanjutnya, ya, kita mainkan salah satu lagu wajib nasional terlebih dahulu, yaitu adalah lagu Garuda Pancasila, ya, yang akan dipimpin oleh Haikal. Mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Dengan majunya, semoga dapat meningkatkan rasa nasionalisme kita, ya, kalau kita belajar lagu salah satu wajib nasional. Silakan buka kembali grup WhatsApp-nya untuk presensi secara mandiri. Oke, sudah presensi semuanya? Sudah. Oke, sudah. Silahkan akses ya link retest melalui grup WhatsApp yang sudah dikirimkan linknya. Untuk materi hari ini yaitu adalah mengenai teori tumbuhan. Oke, sudah? Sudah, Mem. Sudah, oke. Nah, selanjutnya silahkan akses PowerPoint terlebih dahulu karena akan ada pertanyaan pengantar mengenai materi hari ini. Sudah? Bisa masuk semuanya? Ya, tuliskan namanya, kemudian kode kelasnya untuk bisa masuk ke dalam kelas PowerPoint untuk menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaannya adalah, misalnya ada dua gambar. Gambar yang A, mobil berjalan di jalanan yang cukup lengang. Ya, sedangkan yang B, mobilnya berada dalam jalanan yang begitu padat isi mobilnya. Kira-kira menurut kalian, dari kedua gambar tersebut, manakah yang memiliki peluang terbesar terjadinya tubrukan atau tumbukan? A atau B? Oke. Waktunya masih berjalan. Ada yang mengalami kesulitan? Tidak, Mem. Tidak? Oke. Oke, waktunya habis. Ada yang jawab A, ada yang jawab B. Nah, coba Mem boleh minta pendapatnya Raju. Raju jawab apa, Raju? B. Kenapa jawabnya B?
Terlalu berdekatan. Jadi kalau terlalu berdekatan kenapa? Jadi memperbesar terjadinya keburukan. Jadinya keburukan. Oke. Bagaimana teman-teman yang lain? Yang jawab A siapa? Oke, kenapa Naila? Karena menurut saya kalau yang B itu karena mobilnya sudah padat, jadi kalau kena keburukan itu justru lebih kecil kemungkinan daripada yang enggak di jawaban A. Yang enggak. Jadi jawabannya apa? Saya pilih yang A. Yang A. Keburukannya lebih sering terjadi. Oke, berarti kita punya dua jawaban ya. A atau B. Nah, untuk memastikannya, nanti kita akan belajar di hari ini untuk materi teori tumbukan. Kalian pernah mendengar tabrakan? Pernah. Istilahnya tumbukan itu mungkin bisa digambarkan dengan tabrakan. Nah, dari tumbukan ini nanti kita hubungkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi untuk selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Ya, untuk tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama adalah menjelaskan teori tumbukan efektif dan tidak efektif berdasarkan faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, yang kedua adalah menganalisis terjadinya tumbukan efektif berdasarkan faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya, jadi hari ini kita akan belajar mengenai teori tumbukan yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke. Di sini ada peta konsepnya. Teori tumbukan terdiri dari tumbukan efektif dan tumbukan tidak efektif. Lalu hubungannya dengan faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada apa saja? Ada 4 faktor. Faktor yang pertama adalah konsentrasi. Yang kedua, luas permukaan. Yang ketiga, suhu. Yang keempat, katalis. Oke ya. Jadi selanjutnya silakan saksikan video berikut. katalis. Nah, misalkan dari video yang sudah kalian saksikan, ada pertanyaan yang Mem sajikan, ya. Gambar yang pertama, misalkan ibu kalian sedang di dapur, kemudian mengulek cabai, ya. Kemudian gambar yang kedua, misalnya Ilham lagi bermain bola biliar. Nah, kira-kira dari kedua gambar yang dihubungkan dengan video pembelajaran tadi, pertanyaan apa yang muncul di benak kalian? Adakah di antara kalian
yang bisa menyampaikan pendapat atau argumennya? Boleh, silakan. Oke. Naila Salva ya? Ya, Oke. Bagaimana, Naila? saya mau bertanya, Mem. Di antara gambar 1 mengulek cabai dan gambar 2 permainan bola biliar, gambar mana yang paling sering terjadi tumbukan? Oke, gambar mana yang paling sering terjadi? Nah, pertanyaan seperti pertanyaannya Naila tadi nanti yang akan kalian diskusikan bersama teman kalian di dalam kelompok. Ya, nanti akan membagikan kelompoknya. Nanti kalian tuliskan di dalam LKPD yang akan bagikan. Oke, selanjutnya kita akan berdiskusi dengan pembagian kelompok. Pembagian kelompok diskusi bisa dilihat di layar. Oke, sudah duduk bersama kelompoknya semuanya? Oke, selanjutnya setelah duduk bersama kelompok, Mem akan bagikan LKPD. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, sudah. Nah, nanti di LKPD-nya jangan lupa dituliskan kelompok keberapa, kemudian ketua kelompoknya siapa, serta anggota kelompoknya. Selanjutnya, seperti yang Mem bilang tadi, untuk fase pertama di orientasi masalah akan tersaji 2 gambar, ya, gambar mengulek cabai dan yang kedua adalah permainan bola biliar. Silahkan tuliskan daftar pertanyaan apa yang muncul di kelompok kalian, dituangkan ke dalam kolom kolom jawaban, ya. Kemudian nanti sampai dengan fase terakhir untuk menyelesaikan dan menjawab soal dan permasalahan yang ada. Nah, kalau sudah, silakan kembali cek grup WhatsApp kalian untuk membuka link e-modul yang sudah Mem kirimkan yang diakses melalui Flip. Boleh dibuka? Oke, bagaimana tampilannya untuk bahan ajarnya? Oke, sudah bisa dibuka semuanya? Bisa. Oke, good. Nah, di modul ajar di halaman 9 ada Mem sisipkan video pembelajaran tambahan mengenai teori tumbukan, ya. Nanti kalian bisa akses melalui YouTube untuk tambahan referensi pembelajaran. Selain modul pembelajaran yang sudah Mem bagikan, kalian juga bisa mencari referensi melalui buku cetak ataupun melalui internet. Yang penting jangan lupa untuk saling berdiskusi aktif bersama kelompok kalian dalam menyelesaikan soal ataupun permasalahan yang ada. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Belum? Oke. Kalau belum, berarti sekarang silakan waktunya untuk berdiskusi.
yang mau ditanyakan? Ada yang mengalami kendala? Boleh, silakan. Iya, bagaimana? Obat sirup ini tentang luas permukaan ya. Luas permukaan kan berarti bentuk zatnya. Kalau misalkan bentuknya tablet, ada bentuk tablet, ada bentuk serbuk. Kalau sirup itu kan dia bentuknya cairan. Ya, berarti kan kemungkinannya dia akan lebih cepat larut dibandingkan yang berbentuk padat, ya, berbentuk tablet atau berbentuk serbuk. Bisa dipahami? Oh, iya. Ada lagi? Untuk permasalahan pertama, tehnya bisa dianggap mereknya sama. Ya, mungkin yang berbeda adalah celupannya. Ya, kira-kira pengaruhnya apa sih? Jadi kita anggap bahwa mereknya sama, tapi menghasilkan warna yang berbeda. Jadi silakan didiskusikan dengan kelompok kalian. Kalau kita bandingkan luas permukaannya sama dengan partikel kecil ini, untuk partikel yang luas itu pasti ada partikel kecil kan? Dan kalau cuma satu dia bertabrakan sama siapa? Dia tidak ada permukaannya. Kalau yang bisa ini kan, yang kecil-kecil kan dia akan partikel sama lain. Baru ada bisikan antara ini sama yang satu yang satu. Jadi itu ada simpang ada bisikan juga dan dia malah bereaksi juga. Bagaimana penjelasannya Dita? Luar biasa ya. Oke, pakai simulasi, pakai kertas biar lebih mudah. Oke, jelas yang dijelaskan temannya ya? Good job. Berarti diskusinya berjalan. Ya, oke, silakan dilanjutkan. Oh iya, gimana? Jadi katalis itu adalah reaksi yang dapat mempercepat laju dan tidak ikut bereaksi. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan dia meningkatkan energi aktivasi, meningkatkan energi kinetik. Ya, energi kinetik itu kan berhubungan dengan energi gerak. Ya, logikanya adalah ketika kalian bergerak, berarti kan menurunkan rasa malas. Ya kan? Anggap saja rasa malas itu adalah energi aktivasinya. Energi kinetiknya adalah energi pergerakan kalian. Kalau kalian semakin aktif bergerak, berarti energi kinetiknya semakin besar. Semakin besar. Rasa malas kalian bagaimana? Semakin berkurang, semakin kecil. Berarti kan energi aktivasinya semakin kecil. Ya, jadi cara belajar katalis adalah menurunkan energi aktivasi yang tadi dilogikakan dengan rasa malas kalian dengan meningkatkan energi kinetik pergerakan kalian. Ya, jadi dia tidak ikut bereaksi, tapi dia mempercepat terjadinya laju reaksi dengan cara bergerak tadi. Ya, bagaimana teman-teman? Oke. Untuk ini bagaimana? Bisa? Bisa. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada ya? Nanti yang ada yang ditanyakan boleh. Oke. Oke, silakan dilanjutkan diskusinya ya. Oke. Bagaimana? Kelompok ini ada masalah? Aman? Ya, bisa? Bisa. Oke, good. Kalau kalian itu kan dia kematangan, tapi dia punya rasa sama bersikap sama kan kalau apa ya kalau pakai gelas dia kayak gitu. Iya, sama. Ya, jadi katalis itu kan dia mempercepat terjadinya laju. Jadi dalam proses pematangan buah dia mempercepat terjadinya pematangan buah. Tapi rasanya belum tentu sesuai dengan kalau dia masak pohon. Ya, kalau dia masak pohon kan di situ ada glukosanya. Ada C6H12O6-nya. Makanya ketika matang, ya, buah itu terasa manis kalau masak pohon.
Tapi kalau misalkan buah yang menggunakan katalis atau buah yang dikarbit, berarti kan pematangannya cepat. Maksudnya kalau rasanya belum tentu, berbeda dengan buah yang masa koko. Bisa dipahami? Ya, karena kan kalau pohon itu dia fotosintesis, salah satu hasil produknya adalah glukosa, gula. Itu yang menyebabkan kenapa buah yang masuk pohon rasanya bisa manis. Bisa dipahami? Sampai gitu? Oke, good. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Sudah? Oke, coba cek masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompoknya Amirul, sudah? Sudah. Kelompok 2, kelompoknya Raju, sudah. Kelompok 3, kelompoknya Isna ini, sudah. Kelompok 4, sudah kita? Sudah. 5, sudah. 6, sudah. Oke, berarti sudah semuanya ya? Oke, kalau sudah, kita lanjut ke fase yang selanjutnya, yaitu adalah presentasi. Kita mulai dengan permasalahan pertama. Ya, kelompok berapa yang mau maju? Oke, kelompoknya Amirul, boleh. Satu akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai permasalahan nomor 1. Pertanyaan nomor 1 yaitu, menurut pendapat kalian, apa yang menyebabkan warna teh pada gambar 1 dan gambar 2 berbeda? Jelaskan. Menurut kelompok kami, yang menyebabkan warna kedua teh berbeda adalah warnanya mencelupkan teh. Semakin lama dicelupkan, maka warnanya akan semakin gelap. Dan pertanyaan kedua, perkirakan faktor pengaruh laju reaksi apa yang berkaitan terhadap warna teh yang berbeda dari gambar 1 dan 2? Jawaban dari kami itu faktor pengaruh laju reaksi yang terjadi pada warna teh yang berbeda adalah moralitas atau konsentrasi. Karena semakin tinggi konsentrasi tehnya, maka akan semakin gelap warnanya. Dan sebaliknya,
3, apabila T yang dicelupkan semakin lama, jelaskan bagaimana hubungannya dengan pergerakan partikel dalam T yang berhubungan dengan teori tumbukan. Jawabannya itu nomor 3, apabila T yang dicelupkan semakin lama, maka warnanya semakin gelap karena partikelnya semakin banyak dan tumbukan antar partikelnya semakin sering terjadi. Begitu pula sebaliknya, apabila partikelnya sedikit, warnanya akan lebih cerah atau terang dan jarang terjadi tumbukan antar partikelnya. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin dari kelompok 1? Boleh, silakan angkat tangan. Oke, sebutkan kelompok berapa? Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, apakah warna T tersebut akan mempengaruhi terjadinya lapisan bukan terjadinya tumbukan atau tidak? Terima kasih untuk pertanyaannya, B. Jadi warna T akan mempengaruhi tumbukan yang terjadi. Mengapa demikian? Karena jika semakin banyak partikel dalam T, maka warnanya akan semakin gelap. Dan apabila partikelnya banyak, otomatis frekuensi tumbukan yang terjadi akan semakin banyak. Dan apabila partikelnya sedikit, frekuensi dari tumbukannya akan semakin jarang atau kurang. Oke, gimana? Oke, berikut dong untuk kelompok. Lanjut ke soal yang selanjutnya. Untuk permasalahan kedua, siapa yang mau maju? Kelompok? Oke, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4, saya Muhammad Fadil dan teman saya di sebelah saya adalah Dika. Ini kami ingin menjelaskan tentang hubungan antara reaksi tumbukan dan yang faktornya yaitu luas permukaan. Jadi menurut kita yang menyebabkan kedua gambar obat tersebut berbeda adalah karena gambar kedua merupakan obat tablet yang dimana obat pertama itu tablet dan obat kedua itu serbuk. Jadi faktor pengaruh laju reaksi yang berkaitan terhadap bentuk obat pada gambar 1 dan 2 adalah luas permukaan. Nah, dikarenakan bentuk obat utuh ini pada gambar 1 dia memiliki luas permukaan yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan obat yang telah digerus. Saya gambarkan dulu. Luas permukaan dari obat serbuk ini dia lebih besar nih, sehingga laju reaksi pun akan semakin cepat terjadi. Sebab obat serbuk ini karena setelah digerus dia akan mempunyai lebih dari satu partikel, gitu. Sehingga frekuensi tumbukan yang terjadi pun akan lebih sering daripada obat yang utuh. Karena obat utuh ini kan dia kayak mau tabrakan dengan apa nih? Gak ada yang mau ditabrakin. Makanya akhirnya laju reaksi pada obat yang utuh ini yang cuma satu ini akan lebih lambat terjadi. Hal inilah yang menyebabkan kenapa bentuk obat ini mempengaruhi laju reaksi, karena tadi faktor luas permukaan. Oke, lanjut untuk pertanyaan ketiga. Apabila obat digerus semakin lama, jelaskan bagaimana hubungan dengan pergerakan partikel sesuai bentuk obat, yaitu bentuk obat tablet dan obat serbuk yang berhubungan dengan teori tumbukan. Menurut kelompok kami ini, jika obat digerus semakin lama, maka pergerakan partikel atau hubungan antar partikel itu akan semakin sering terjadi. Seperti yang udah dijelaskan pada poin kedua ya, karena dia semakin banyak partikel, maka antara satu partikel dengan partikel yang lainnya itu akan meningkatkan frekuensi tumbukan. Nah, hal ini disebabkan apabila frekuensi tumbukan ini semakin meningkat atau
semakin sering terjadi, maka laju reaksinya pun akan semakin cepat. Oke, begitu? Oke, boleh kelompok berapa? Saya dari kelompok 6 ingin bertanya nih, kenapa kalau obat bubuk yang serbuk itu kayak puyer itu lebih mudah larut daripada yang tablet? Oke, terima kasih atas kelompok 6. Di sini saya ingin menjawab ya pertanyaannya, mengapa obat serbuk itu lebih mudah larut nih daripada obat tablet ketika diminum? Oke, di sini saya berikan ilustrasi ya. Nah, ini obat tablet nih, ini obat serbuk. Misal ada air, ada gelas berisi air. Menurut kalian, apakah obat tablet ini akan lebih mudah larut di air, ataukah obat serbuk yang akan lebih mudah larut di air? Serbuk, tentu. Iya, serbuk yang akan lebih mudah larut di air. Hal inilah yang menyebabkan mengapa obat serbuk itu dia lebih mudah larut ketika diminum oleh kita nih. Dan contoh lainnya itu kalau misal saya hubungkan dengan yang ditemukan, obat serbuk ini kan dia punya banyak partikel dan partikelnya tuh kecil-kecil. Kalau misal kita larutkan di air tentu akan langsung larut kan. Sedangkan kalau obat tutur itu masih butuh. Dan kalau kita larutkan di air, ya lama dong prosesnya, harus diaduk dulu atau ditunggu dulu untuk beberapa menit gitu. Oke, apakah menjawab pertanyaan? Oke, jelas. Terima kasih. Oke, beri plus dong. Terima kasih. Itu adalah pesan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri plus dong. Yang ketiga, kelompok mana yang kemana? Oke, kelompok berapa Noah? Kelompok 5. Selamat pagi semua. Pagi. Hari ini saya bersama teman-teman saya akan mempresentasikan teori tumbukan dan keterkaitannya dengan salah satu faktornya yaitu suhu. Jadi nomor pertama, menurut pendapat kalian, dari gambar di atas, pada gelas yang manakah gula akan lebih mudah larut? Jelaskan. Jadi pada gambar di atas, gula akan mudah larut pada air gelas yang berisi air panas. Faktor yang mempengaruhi adalah faktor suhu, karena pada saat suhu tinggi menyebabkan energi kinetik pada partikel juga tinggi, sehingga bergerak lebih cepat dan gula lebih mudah larut karena laju tumbukannya meningkat. Sedangkan apabila dilarutkan menggunakan air dingin, reaksi yang terjadi lebih lambat. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, kelompok berapa? Mau berdiri. Kalau semisal buah yang di dalam kulkas dengan buah yang di luar atau di ruang terbuka, itu bagaimana pengaruh kondisi suhu dari suatu permasalahan tersebut? Saya izin menjawab untuk pertanyaan dari kelompok 1. Jadi gini, buah di luar ruangan itu suhunya akan semakin tinggi, jadi kecepatan molekulnya akan semakin tinggi juga, dan juga kecepatan tumbukannya juga akan semakin tinggi. Sedangkan buah yang ada di dalam kulkas itu suhunya akan semakin rendah, sehingga kecepatan molekulnya akan semakin lambat, dan juga kecepatan tumbukannya juga akan semakin lambat juga. Jadi buah yang ada di luar ruangan itu lebih cepat membusuk daripada buah yang ada di dalam kulkas. Oke, bagaimana kelompok 1? Oke, beri plus dong untuk kelompok. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Siapa kelompok yang mau maju? Oke, kelompok berapa? Kelompok 6 akan mempresentasikan salah satu faktor laju reaksi yaitu katalis. Pertama akan dijelaskan oleh teman kami Bagus. Baik, pertama saya akan bilang dulu apa pengertian dari katalis itu sih. Jadi katalis adalah zat yang dapat memperbesar laju reaksi tetapi tidak mengalami perubahan kimia secara permanen, sehingga pada akhir reaksi zat tersebut dapat diperoleh kembali. Ada pertanyaan yang A. Tuliskan rumus kimia dari karbit. Nah, karbit ini ada rumus kimianya juga loh. Ada yang tahu nggak di sini? Jadi rumus kimia dari karbit itu adalah CaC2. Jadi pertanyaan selanjutnya itu adalah kesamaan reaksi karbit apabila bercampur dengan air.
CaC2 plus 2H2O menghasilkan C2H2 plus CaOH2. Jadi ini adalah persamaan puncak karbit direaksikan dengan air. Oke, good. Selanjutnya, ada yang mau bertanya? Oke, silakan dari kelompok berapa? Saya terima kasih dari kelompok 3. Saya ingin menanyakan kepada kelompok kalian mengenai beras ini. Jadi pertanyaan saya, apakah penyimpanan buah di dalam beras itu juga mempercepat pematahan buah? Oke, terima kasih pertanyaan dari Tio. Izinkan saya menjawab pertanyaannya. Jawabannya iya, karena beras itu kan kayak kita taruh buah nih, contohnya jadi buah alpukat kita taruh di beras itu kan kita timbun nih, sama kayak kami kan itu udaranya itu tertutup. Nah, udara tertutup itu yang menghasilkan panas, jadi dia mempercepat laju reaksi. Oke, bagaimana kelompok berapa tadi Tio? Kelompok 3. Kelompok 3. Mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Terima kasih, Nan. Setelah presentasi, kita menuju kepada fase yang kelima, yaitu adalah menganalisis dan evaluasi. Ya, kita mulai dari penarikan kesimpulan. Untuk yang pertama adalah mengenai penjelasan. Apa itu tumbukan efektif? Apa itu tumbukan tidak efektif? Silakan. Tumbukan efektif adalah tumbukan yang dapat menghasilkan produk, sedangkan tumbukan tidak efektif yaitu tumbukan yang tidak menghasilkan suatu produk. Oke, bagaimana kelompok lain? Sepakat? Oke, kesimpulan pertama. Kita lanjut ke kesimpulan kedua. Silakan kelompok 3. Yang pertama itu ada orientasi partikel atau arah partikel. Yang kedua itu ada energi aktifan atau energi aktivasi. Kita lanjut ke kesimpulan yang ketiga. Penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi jika dilihat dari tumbukan efektif yang terjadi itu yang pertama konsentrasi atau molaritas, yang kedua itu luas permukaan, yang ketiga itu suhu, yang keempat itu katalis. Oke, sepakat? Ada berapa faktor? 4. Ada 4. Oke, good. Beri close dong. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk syarat terjadinya tumbukan efektif itu ada 2, ya. Yang pertama adalah arah atau orientasi pergerakan partikel, ya. Gambarannya begini, misalkan ada terjadi tubrukan antara kedua mobil. Kondisi yang pertama, mobil bagian kepala mobil ketemu dengan bagian kepala mobil. Ya, kondisi yang kedua, misalkan mobilnya ditabrak dari belakang. Nah, kira-kira menurut kalian tabrakan yang terjadi lebih peluang besar terjadinya kecelakaan yang mana? Yang saling berhadapan. Ya, berarti arah orientasinya saling cocok begitu ya, sehingga terjadi tumbukan. Kemudian yang kedua adalah energi yang cukup. Ya, energi di sini ada 2. Ya, yang pertama ada energi aktivasi, yang kedua ada energi kinetik. Apa itu energi aktivasi? Energi aktivasi adalah energi minimum yang diperlukan oleh suatu zat untuk dapat bereaksi. Sedangkan energi kinetik adalah energi gerak. Gambarannya adalah ketika misalkan kalian bergerak aktif, berarti kan rasa malas kalian berkurang. Sebaliknya, kalau kalian lagi rasa malasnya tinggi, bergeraknya bagaimana? Sedikit, berkurang. Ya, berarti frekuensi tumbukan itu akan lebih sering terjadi kalau energi kinetiknya lebih besar daripada energi aktivasinya. Pergerakannya terjadi lebih besar, ya, daripada energi aktivasinya. Ya, nah dari 2 faktor inilah yang nanti akan memicu timbulnya frekuensi tumbukan. Kira-kira terjadi lebih sering atau tidak? Reaksi seperti tadi sudah disampaikan oleh kelompok 6, ada 4 faktor. Yang pertama faktor konsentrasi. Semakin besar konsentrasi atau semakin tinggi nilai konsentrasi, maka akan mempercepat terjadinya laju. Kenapa? Karena pergerakan partikel semakin banyak, sehingga frekuensi tumbukannya juga lebih sering terjadi. Ya. Kemudian yang kedua ada luas permukaan. Luas permukaan tadi berhubungan dengan bentuk zat. Ya, semakin besar
bentuk zatnya, berarti luas permukaannya semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil bentuk zatnya, luas permukaannya semakin besar. Karena dia lebih bebas bergerak, dan begitu. Ya, dengan semakin kecil luas semakin kecil bentuk zatnya, semakin besar luas permukaannya, berarti frekuensi tumbukannya semakin besar. Ya, seperti yang digambarkan oleh kelompok 4. Oke, kemudian yang ketiga adalah suhu. Ya, semakin tinggi suhu, berarti kan pergerakannya juga semakin cepat. Sama seperti kalian kalau di dalam kelas belajar di siang hari, suhunya lebih panas, ya, lebih mudah bergerak, ya, bergerak ke sana kemari, kanan kiri. Tapi kalau belajar di pagi hari, ya, suasananya masih fresh, begitu, ya, pergerakannya kan lebih minim karena suhunya lebih rendah. Bisa dipahami? Bisa. Yang keempat adalah katalis. Ya, katalis adalah suatu zat yang dapat mempercepat terjadinya laju reaksi, tetapi dia tidak ikut bereaksi. Ya, contohnya tadi adalah karbit. Rumus kimianya adalah CaC2. Nama kimianya adalah kalsium karbida. Tapi ingat, ya, karbit ini dia hanya mempercepat pematangan buah, tetapi tidak mengubah rasa buah. Kok bisa ya? Karena berbeda. Kalau misalkan di buah yang matang pohon, ingat ada proses fotosintesis. Salah satu produknya adalah glukosa. Jadi dia bisa manis rasanya. Ya, tapi kalau misalkan tadi berdasarkan penjelasan kelompok 6, karbit dia hanya membantu dalam proses pematangan buah. Buahnya lebih cepat matang, tapi rasanya belum tentu semanis rasa buah yang matang. Sampai sini bagaimana? Aman? Bisa? Oke, good. Beri applause dong untuk kita. Oke, kalau sudah, sekarang silakan kumpulkan LKPD-nya terlebih dahulu. Nah, sekarang saat yang ditunggu-tunggu adalah pengumuman kelompok terbaik. Kelompok terbaik jatuh kepada kelompok 6. Ya, nah sekarang kita lanjut. Silahkan buka grup WhatsApp kembali. Kita akan mengadakan post test melalui link yang sudah dikirimkan di grup WhatsApp kalian. Silakan mengerjakan soal post test secara mandiri dan bertanggung jawab. Oke, sudah? Sudah semuanya? Sudah. Oke, bagaimana soalnya? Bisa? Oke, good. Nanti akan cek hasilnya. Nah, sekarang silakan ya, untuk pertemuan berikutnya tugasnya adalah membaca materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yang mana nanti di pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan praktikum. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau tidak? Tidak ya? Oke, berarti kita cukupkan pembelajaran sampai dengan hari ini. Silakan ketua kelas disiapkan dan dipimpin untuk berdoa. Attention please. Attention please. Sebelum kita berdoa, segala kamar dan pekerjaan masing-masing. Doa dimulai.
selesai. Stand up please. Thank our teacher. Thank you, man. Goodbye, man. See you next time. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.